90,2 Serambi FM Syedaralun. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show Interaktif. Dan masih bersama Biru Isra dan narasumber kita ada Pak Dr. Muhibut Tabari MA selaku Wakil Ketua MPU Aceh, ada Bapak Marzuki selaku Pemerintah Aceh, dan ada Prof. Dr. Haji Yusni Sabi MA selaku Guru Besar UIN Araniri. Ya, Syedaralun, tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir. Namun kita akan masih bertanya-tanya kepada para narasumber kita ya. Dan untuk yang pertama kita akan kembali bertanya kepada Prof. Yusni. Bagaimana Prof bentuk penerapan ukhuwah yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik sesama umat Islam ataupun baik antara umat Islam dengan umat non-Muslim? Silahkan Prof. Baik, ada ungkapan agama yang sangat terkenal, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Orang yang terbaik ialah yang manfaatnya lebih besar kepada orang lain. Siapa saya? Nas ini. Saya kira Pak Muhib sudah menyampaikan tadi, ya kan? Jadi disinilah, ya, kalau kita nih umat Muslim mau meraih simpati Muslim lain, mau meraih simpati manusia lain siapapun di atas dunia ini, maka perbanyaklah kebaikan-kebaikan dan limpahkan kebaikan itu. Tidak ada batas kebaikan itu. Dan ingat, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk rahmatan untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka pantas khairun nas anfa'uhum linnas. Di antara rahmat itu ialah kebaikan. Limpahkan kebaikan sama dengan melimpahkan. Datang hujan di musim kemarau, alhamdulillah, rahmat, suatu kebaikan, kan? Kasih pupuk kepada pohon, sirami pohon tetangga, pokoknya setiap kebaikan. Senyum saja yang paling rendahkan kebaikan. Sejauh mana sekarang, ya? Jadi itu, ingat bahwa banyak kelemahan kita di antara kita ini, banyak yang bertumpu kepada seolah-olah semua itu nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Benar pada akhirnya, tetapi apa usaha kita? Usaha kita, ingat, kita ini masih pada berkaitan dengan corona. Kalau kita tidak kena ditakdir oleh Allah itu, tidak bisa begitu. Apa usaha kita? Jangan kena corona. Apa usaha kita supaya kita kuat? Jangan sampai digoda oleh corona. Apa misalnya sudah dianjurkan oleh pemerintah, kita pakai masker, ya pakai masker, kan begitu, jauh, jaga jarak, jangan berpeluk-pelukan, silakan kita jangan berkerumun-kerumun, ya, jagakan itu makanan yang baik supaya menambah kekuatan kesehatan. Kita lakukan itu sesuai dengan bidang masing-masing. Baru kemudian kita tawakal kepada Allah, dan baru kita nanti berdoa semoga Allah. Ini ada saja nih, coba lihatlah, kan ada nanti jamaah-jamaah yang ketika salat itu mengucapkan doa tolak bala, doa tolak wabah dan sebagainya, tapi masyarakatnya itu masker tidak ada, cuci tangan tidak ada, ya begitu-begitu saja. Jadi doa satu hal, antara perilaku jamaah ya di sebuah masjid satu hal, tidak ada kaitan. Ketika kita sebut benar Pak, ini bagaimana caranya ini tolong perhatiannya saya kira pada Pak MPU, pada Pak Marzuki, ini bidang pemerintah. Kita ini kadang-kadang tidak mensinkronkan, ya, antara pemahaman agama, antara amalan ubudiyah kita dengan amalan-amalan yang yaumiyah ini, yang hari-harian ini, yang bisa nanti meningkatkan kualitas ukhuwah insaniyah kita. Ya, ini jangan hanya kita terus tumpu seolah-olah kita ini sudah menyerah diri kepada Allah. Menyerah diri, tapi usaha kita apa? Usaha ini juga jangan, saya nggak mau pakai masker, baik nggak pakai masker di rumah sendiri, tapi ketika keluar bagaimana? Ketika keluar, Anda kan berurusan dengan orang lain jadi takut. Apalagi yang sudah pernah mendapat musibah. Ini di antara kita, jangan-jangan semua di rumah dia sudah pernah kena. Dan ini teruk sekali, capek sekali. Ada orang satu keluarga mungkin nggak pernah kena, belum ada satu pun menganggap enteng. Apa itu takut kepada corona? Bukan takut kepada Tuhan, na'udzubillah min dzalik. Takut kepada corona, apa itu? Apa maknanya itu? Corona ciptaan siapa? Dan corona itu penyakit. Takut pada penyakit atau bukan? Oleh karena itu, marilah, ya, saya kira untuk membina ukhuwah di antara kita, saling menghormati di antara kita ini, mari mengamalkan sesuatu itu walaupun kecil, tapi memberi kebahagiaan, memberi kesenangan, memberi ketenangan, sehingga bisa menimbulkan stabilitas masyarakat kita ketika perilaku kita ini mendukung segala kebaikan yang mungkin terjadi, dan mungkin kita berikan, yang mungkin kita tunjukkan, dan mungkin kita bagikan kepada lingkungan kita. Terima kasih.
Wah, Masya Allah sekali ya. Jadi sebenarnya berawal dari perilaku kita dulu ya Prof ya, yang harus sesuai anjuran agama Islam, tentunya kembali lagi sesuai Al-Quran, karena Al-Quran menjadi pedoman hidup kita ya Prof ya. Jadi Syahdaron seperti yang sudah disampaikan oleh Prof Yusni, berikan banyak kebaikan, dan karena kebaikan itu tidak ada batasan, baik itu secara sesama umat Islam ataupun antara kepada umat non-muslim. Luar biasa sekali ini. Lalu Pak Marzuki, bagaimana agar ukhuwah bisa terus stabil kita praktekkan, Pak? Iya, dalam hal ini tentunya pemerintah Aceh, kalau kita ingin stabilitas itu ada, tentunya membuat ruang komunikasi lah, dialog yang sifatnya positif, sehingga masyarakat yakin kepada kita, kepada pemerintah, bagaimana masyarakat bisa setidaknya terobati lah dengan komunikasi, baik komunikasi di radio, mulai media elektronik ya, dan media-media yang sifatnya, kalau kita di media itu ada Humpro, ada hubungan masyarakat ya, yang itu terus diterapkan oleh pemerintah. Intinya komunikasi sebenarnya, komunikasi, dialog sesama. Karena kalau seperti kata, kalau sudah buntu dialog atau komunikasi, itu penyebab daripada pecahnya ukhuwah. Seperti Pak Prof katakan tadi, kalau kita istilahnya tidak berkomunikasi, tidak berdialog, itu asbab daripada instabilitas. Itu kan intinya. Jadi kita harus memang, kita siapapun ya, baik di perguruan tinggi, baik di pemerintahan, kita harus membuka dialog, komunikasi, apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh umat. Itu kalau kita bermain seperti Prof katakan, bermain hati ke hati, ya bukan hanya pribadi sebenarnya, secara negara begitu juga sebenarnya. Kita harus berbuka hati kepada masyarakat, kepada umat, apa yang dikehendaki oleh umat. Karena suara umat itu suara besar, mayoritas sebenarnya kalau kita lihat. Maka disitulah yang kita selaku pemerintah ya tentunya akan membuka ya dialog komunikasi yang lebih luas, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu saya rasa itu intinya ya, komunikasi dan terbukanya informasi juga kepada masyarakat. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Jadi berawal dari juga komunikasi yang tepat, yang sesuai, juga bisa mempersatukan ukhuwah dan bisa membuat ukhuwah menjadi stabil ya Pak ya. Ya, tepat sekali, karena sering juga kita mendengar bahwa karena ada kesalahpahaman akhirnya memutuskan ukhuwah. Oleh karena itu penting sekali untuk ada ruang komunikasi seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh selama ini ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan Pak Muhib, adakah tips mengcombine antara merajut ukhuwah antara masyarakat yang beragama, Pak? Terima kasih. Tadi ada yang menarik yang disebut dengan golongan mayor dan minor, atau minoritas dan mayoritas. Ini kami pernah diwawancarai oleh satu televisi. Waktu itu saya jawab bahwa di Aceh hampir tidak ada sekat antara golongan minoritas dan mayoritas. Kenapa? Karena memang prinsip-prinsip yang ditegakkan pada persamaan itu justru ditunjukkan dalam prakteknya oleh Rasulullah ketika beliau berada di Madinah, mempersatukan suku yang besar, bukan seperti besar kita hari ini, lebih besar mereka, dan tatanan fisik itu menjadi sebuah keniscayaan bagi mereka. Kenapa? Kadzalika abauna yaf'alun, disebutkan Al-Quran. Kami mewarisi apa yang diwarisi oleh orang-orang tua kami. Jadi fisik itu menjadi sebuah konflik yang sangat besar. Karena kiat-kiat kita adalah sebagai penopang, maka seperti yang saya katakan tadi, ta'aruf, prinsip yang pertama, saling mengenal dulu. Baru langkah kedua seperti yang disampaikan oleh Ustaz Marzuki tadi, tafahum. Kita harus saling memahami, mengenal, kesepahaman. Dan kenapa ada damai di Aceh? Karena justru ada MOU itu, Helsinki ini, termasuk Prof guru kita yang datang kemarin itu disebut dengan kesepahaman, tafahum itu dalam istilah Arabnya. Dan kalau kita sudah kesepahaman, baru nanti tahun. Bagaimana pun tahun saling membantu. Kenapa dalam agama kemarin kita rayakan hari raya Idul Adha, boleh kita kasih sedikit untuk non muslim dari apa yang disebut dengan udhiyah itu. Itu bentuk daging-daging kurban. Ada diatur dalam agama.
Boleh. Kenapa? Karena mereka bagian dari kita. Begitu luasnya Islam sebenarnya. Cuma pada sekat-sekat ini ta'asubiyah seperti yang disampaikan oleh Prof. Yusni tadi. Kita merasa agama kita sesungguhnya agama yang menekan, pada tidak. Nah, ketika sudah kita tahu, maka Rasul salah satu hadis, tahaddu tahabbu. Hendaklah kamu saling memberi. Di sana ada perkat. Tahabbu artinya saling menyayangi, saling mencintai. Itu sesungguhnya pada hadiah filosofi Aceh sangat mengenal, saya pikir. Tarom ngon bada dibalah ngon tumpau. Artinya hanya mungkin seceri pisang goreng yang kita berikan, tapi mereka membalas dengan kue tradisional tumpau itu besar sekali, besar daripada bada. Luar biasa sekali. Jadi ada nilai nilai intrinsik itu yang kita bangun sesungguhnya pada kehidupan sosial masyarakat kita. Jadi kita tidak mempersoalkan apakah golongan minor atau mayor tadi. Dan baru yang terakhir kiat penopang itulah yang kita baca dari tim pakar itu adalah ketika ada takaful, saling menjamin. Baik. Dia bertetangga dengan saya, walaupun golongan minor tadi, saya tetap jaga. Itu adalah kewajiban saya selaku muslim. Itulah disebut innamal mu'min ikhwah tadi. Mukmin itu sesungguhnya kalau dia menjaga ukhuwah tadi. Luar biasa sekali. Jadi tips untuk mengkombin antara ukhuwah sesama muslim dan antara muslim dengan umat non-muslim diawali dengan mengenal ya Pak ya. Mengenal atau ta'aruf dilanjutkan dengan memahami, lalu saling membantu, dan harus adanya rasa saling menyayangi sebagai sesama umat, dan yang terakhir harus saling menjaga dan menjamin ya Pak, seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Sebenarnya kalau kita lakukan seperti anjuran dalam Al-Quran, dalam sesuai agama kita, insya Allah semua bisa stabil dan sejahtera ya Pak ya, seperti itu. Luar biasa sekali. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Pak Prof, dan terima kasih banyak sebelumnya sudah memberikan kita banyak sekali informasi. Saya minta kesediaan Prof Yusni terlebih dahulu untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Prof. Baik, saya kira tidak ada pilihan kedua bahwa ukhuwah dan silaturahim itu sebagai fondasi kita hidup beragama, benar-benar beragama dan benar-benar bernegara. Ya, hidup beragama, hidup bermasyarakat, dan bahkan hidup bernegara. Ingat, ukhuwah dan silaturahim. Oleh karena itulah apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Marzuki dan Ustaz Muhib tadi, apa yang modal utama untuk itu? Nah, yang penting sekali tentu saja komunikasi, ya, dialog. Tidak boleh ada putus. Dia itu sudah mulai cuek. Jangan. Ada apa? Perasaan kita kalau sudah lain, komunikasi. Dan di dalamnya kontennya harus ada ta'arafu, saling memahami, saling tahu, ya, saling ini. Tidak boleh ada sepihak. Ya, jangan sepihak. Tapi kebaikan boleh sepihak. Enggak apa-apa kan. Harus memberi, tidak harus mungkin kita mendapatkan pemberian. Oleh karena itu, akhirnya titik akhir bahwa apapun keadaannya, maka ukhuwah dan silaturahim harus terjamin di antara kita, di antara masyarakat kita, dan di antara bangsa kita, apapun perbedaan kita. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali. Selanjutnya saya minta kesediaan Pak Marzuki untuk memberikan closing statement-nya Pak. Intinya seperti yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, kita jangan sekali-sekali berpaling kepada orang, mengacuh ke orang lain. Kalau ini kita bisa jaga, maka stabilitas itu ada. Baik di kampung, baik di kecamatan, baik di mukim, baik itu di kabupaten kota, baik itu di pemerintah yang tingkat tinggi. Kalau kita acuh kepada masyarakat, masyarakat lebih acuh kepada kita. Tapi kalau kita terus simpati kepada masyarakat, insya Allah masyarakat itu akan simpati kepada kita. Bagaimana pimpinan-pimpinan besar kita dulu, ya, baik di khalifah, kita nggak usah jauh sekarang di tingkat Turki saja muncul seseorang yang kuat keagamaannya, dia bisa berubah dengan 10 tahun. 10 tahun bisa berubah kembali dari liberal menjadi Islam kembali yang luar biasa. Nanti sekali lagi statement saya, jangan sesekali kita acuh masyarakat atau umat kita. Kalau kita udah acuh, mereka juga berpaling sama kita.
Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya minta kesediaan dari Pak Muhib untuk menyampaikan closing statement-nya. Silahkan Pak. Terima kasih. Mari menurut kami semuanya, petuah-petuah, guru-guru orang tua kita, itu yang kita dengarkan. Ya. Karenanya marilah kita berhusnuzan, berprasangka yang baik. Jangan kita tunjukkan suuzan. Pada suuzan itulah yang akan memporak-poranda kehidupan kita. Dan civil efeknya adalah stabilitas kita, daerah kita tidak bisa utuh. Kalau kita tidak berhusnuzan. Karena husnuzan itu prasangka yang baik. Karenanya bagi kita jadikan dunia media sosial sekarang itu sebagai alat atau instrumen untuk kemajuan kita, bukan untuk sesungguhnya untuk kembali kepada masa dulu. Ketika Allah mengatakan ketika kamu berusuhan, maka sesungguhnya ada wahyu aku. Apa? Fa'allafa baina qulubikum. Aku satukan kamu. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kamu menjadi seorang satu. Maka dalam satu hadis disebutkan oleh baginda Rasul, wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaklah kamu menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga merajut ukhuwah ini. Baldatun tayyibatun wa rabbur ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak kepada Prof. Dr. Haji Yusni Sabi MA selaku Guru Besar UIN Araniri. Dan juga terima kasih banyak kepada Dr. Muhibut Tabari MA selaku Wakil Ketua MPU Aceh. Dan juga terima kasih banyak kepada Pak Marzuki SIG MH selaku Pemerintah Aceh yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita ya Syedaralun dalam edisi hari ini dengan tema merajut ukhuwah demi stabilitas umat. Pastinya ini merupakan salah satu pembahasan yang sangat bermanfaat dan menarik Pak. Semoga berkah dan Bapak dan juga Prof sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Pak bila ada salah kata atau perbuatan Pak dan Prof. Dan tentunya terima kasih banyak kepada semua Syedaralun yang sudah mendengarkan dan menyaksikan talk show interaktif kita pada edisi hari ini. Semoga semua sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi Anda Syedaralun yang mungkin belum sempat menyaksikan perbincangan kita dari awal, Anda masih bisa melihat relay kita di channel YouTube kita Serambi FM dan juga Facebook kita Radio Serambi FM Banda Aceh. Demikianlah program talk show interaktif bersama Biru Isra dengan tema merajut ukhuwah dan stabilitas umat. Syedaralun jangan kemana-mana, kita akan lanjut dengan program berikutnya. Stay tune terus di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.